Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Deli Rusman, CGP Angkatan 6. Pada kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak pendidikan yang sampai saat ini pengaruhnya dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia yang masih relevan sampai saat ini. Bahwa hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran agar lebih efektif harus mencerminkan upaya-upaya yang konkret berupa pengajaran dan pendidikan yang memerdekakan aspek badaniah atau lahiriah manusia dan aspek batiniah. Hal ini sejalan dengan arah pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendikbud tentang sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya yaitu untuk menggali potensi diri guru-guru di sekolah dan peserta didik serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep dasar mengenai Merdeka Belajar, diantaranya yang ke-1, Ingar Sosung Telodo, di depan menjadi contoh atau panutan. Dapat dipahami bahwa orang tua atau guru sebagai suri tauladan bagi anak dan peserta didiknya, sehingga semua apa yang kita ucapkan, lakukan akan ditiru oleh mereka. Hal ini dikarenakan masa anak-anak adalah masa berprosesnya perkembangan kemampuan kognitif, bahasa, gerak, motorik, dan sosial emosionalnya. Dengan demikian, perlu ada bimbingan dari orang dewasa atau guru untuk membimbing mereka ke arah yang seharusnya. Kemudian yang kedua, ing madya mangungkarso, di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Guru harus bisa membangkitkan kemauan dan semangat peserta didiknya dalam belajar. Ini merupakan sikap yang positif terhadap peserta didik sebagai langkah awal dari kemauan belajar dari peserta didik. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Guru memberikan dorongan dari belakang dalam pelaksanaannya. Peran guru dapat terlihat saat guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan anak didiknya dari belakang dalam mengimplementasikan apa yang dipelajarinya. Pemikiran Ki Hajar yang lainnya yaitu pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mencerminkan sikap kita sebagai pendidik harus memberikan keteladanan. Sedangkan kodrat zaman merupakan pendidikan global yang menekankan terhadap peserta didik untuk memiliki kemampuan sesuai zamannya. Apalagi zaman sekarang, zamannya digitalisasi, dituntut harus melek dengan kemampuan teknologi sehingga sistem pendidikan ini sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pendidikan adalah sebagai penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budi pekerti adalah sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. KHD melaksanakan penanaman budi pekerti dengan cara tuturi handayani yang dikenal dengan sistem Among. Artinya, peserta didik harus mampu mengeluarkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya dalam sistem Among guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Pemikiran KHD selanjutnya yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid atau peserta didik. Pendidik harus menghamba pada sang anak. Dengan kata lain, menghamba di sini memberikan apa yang diinginkan peserta didik sesuai dengan minat dan potensinya. Sehingga dalam pelaksanaannya, pendidik harus ikhlas dan jangan melihat hasil sebelum proses dilakukan. Dengan kata lain, pendidik harus menghamba pada peserta didik untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya sebagai calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. Yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dalam proses mengajar,
Pembelajaran yang saya sering dilakukan adalah dengan menanamkan disiplin kepada peserta didik. Kadang mendidik anak dengan hukuman. Hukuman tersebut sifatnya mendidik, tidak memakai kekerasan fisik. Misalkan bagi yang tidak mengerjakan tugas rumah, hukumnya ditugaskan kembali di luar kelas ataupun melakukan kesepakatan kelas. Apabila peserta didik melanggar ketentuan yang telah disepakati, maka didenda sesuai kemampuan peserta didik itu sendiri. Walaupun hasilnya dirasa efektif, namun dikarenakan tidak adanya motivasi diri untuk berubah dari peserta didik tersebut, kadang melakukan kesalahan yang sama karena peserta didik tidak mempunyai kesadaran dari dirinya sendiri. Maka disinilah perlunya mendidik dengan hati, di mana pemikiran KHD harus diterapkan. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang saya terima mempelajari modul ini, yaitu perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi KHD, yaitu sistem Among dalam pembelajaran. Pembelajaran dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik peserta didik sebagai subjek bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam menerapkan pembelajaran ke peserta didik tidak ada paksaan, melainkan memberikan tuntunan segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa segera saya lakukan atau terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama, saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu ke sekolah. Kemudian meningkatkan karakter peserta didik dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti sholat duha dan berdoa sebelum belajar, membudayakan 3S, senyum, salam sapa, membudayakan literasi di sebelum masuk sekolah ataupun istirahat. Kemudian memberikan semangat serta dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan. Yang selanjutnya, membiasakan peserta didik belajar dengan berdiskusi kelompok. Hal ini dilakukan mewujudkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Terakhir, kesimpulannya adalah seseorang guru harus menghormati dan memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani dengan setulus hati, memberikan keteladanan, memberi semangat, dan memberi dorongan untuk menumbuh kembangkan peserta didik. Menuntun peserta didik menjadi pribadi berakhlakul karimah, terampil dan bijaksana, sehingga peserta didik akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Belajar merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah akan terwujud dengan tujuan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.